Oke, terima kasih dokter. Ada saya yang kedua, ada Ibu Silvi. Ya, Ibu Silvi dari mana nih Bu Silvi? Sorry. Malam Pak, dari Jogja. Oh, Jogja. Silakan Ibu Silvi, boleh bertanya dengan dokter. Ya, malam Dokter Oscar. Malam Ibu Silvi. Dok, ini ada pasien umur sekitar 60 tahun. Dia diagnosanya itu penyumbatan di pembuluh darah otak. Kurang lebih 1 bulan yang lalu. Terus sekarang itu ada kelemahan di ekstremitas kiri. Riwayatnya dia tensi tinggi dan kolesterol tinggi, Dok. Terus ini masih kebas-kebas rasanya. Untuk sarannya dikasih apa, dosisnya berapa ya, Dok? Saraf otaknya itu tolong kirim ke saya Bu ya. Maaf, melalui leader Ibu tolong kirimin nanti biar di ujungnya sampai ke saya ya. Minta tolong dikirim ke leadernya Ibu, atau kosannya Ibu sudah leader dikirim langsung ke kantor, ke Pak Teddy atau ke tim klinisnya Sukahabu. Nanti tim klinis akan mengirimkan ke saya. Nanti saya akan lihat hasilnya MRI-nya. Nanti saya akan diskusikan dengan dokter bedah saraf dan dokter pembuluh darah di rumah sakit. Nanti saya akan diskusikan. Karena setahu saya ini stroke penyumbatan ya Bu Siti. Iya, penyumbatan, Dok. Ini pasiennya itu kan posisinya masih di Jakarta. Si pasien ini. Nah, istrinya itu di Jogja, Dok. Istrinya yang konsultasi ke saya. Rencana minggu ini mau ke Jogja si pasiennya. Nanti kalau udah sampai Jogja mungkin bisa saya kirimkan, Dok. Kalau bisa Bu masih di Jakarta Bu, minta difotoin aja hasil MRI-nya. MRI kepala, iya. MRI brain MRI non kontras. Oh iya, Ya, besok gambar saya MRI-nya bener-bener gambarnya Bu sama ekspertisnya. Ekspertis itu tulisan. iya Jangan kesimpulannya ya, Dok ya. Betul. Jangan cuma ekspertis ya, gambarnya juga perlu. Karena nanti saya akan diskusikan di rumah sakit dengan tim dokter yang terkait. Ini yang terbaik, kemungkinan bisa nggak digini gitu. Nanti kalau ketika oh nggak bisa sekarang ini resikonya tinggi, oke. Kalau ini berikutnya bisa nggak dilakukan operasi atau dilakukan di bor misalnya. Maksudnya yang di bor sumbatannya, bukan di bor apa-apanya ya. Jadi semacam alat kateter masuk ya mengikuti pembuluh darah sampai kepada penyumbatan totalnya. Nah itu si penyumbatannya itu di bor. Jarumnya kecil sekali alat bornya. Dan dia akan di bor, kemudian selesai di bor dijepit, ditarik pelan-pelan dikeluarkan. Nah, apakah memungkinkan seperti itu atau bagaimana tindakannya nanti saya akan diskusikan. Nah sementara diberikan spabu beta 3x2 Bu. 3 kali sehari. Ya atau 3x3. 3 pagi, 3 siang, 3 malam. Beta. Oh iya, untuk kolesterolnya yang tinggi gimana, Dok? Untuk kolesterol tinggi paling baik adalah rubah makan. Rebus dari goreng menjadi rebus dan rebus. Memang tensi tinggi juga ya. Pakai beta aja. Tensi tinggi tetap, iya. Jadi gini, tensi tinggi tetap minum obat anti hipertensinya. Pokoknya semua obat tidak ada yang dikhusus ya. Beta 3x2 ya cukup. Kalau mau ditambah alfa 1x1. Minum air putih yang banyak. Oh iya. Berarti beta 3x2, alfa 1x1 ya, Dok? Iya Bu, ini pasien ini mengalami stroke. Pertama, kemungkinan pasien ini mengalami kan dia hiperkolesterol ya. Iya. Terjadi. Nah, jadi kemungkinan pada pembuluh darah pasien ini terjadi timbunan plak. Kedua, pada pembuluh darah pasien ini mengalami kekakuan. Jadi selang pembuluh darah itu kaku. Di sepanjang di dalam selang pembuluh darahnya itu, ya terlapis beberapa bagian atau sebagian besar terlapisi lemak, sehingga pembuluh darah itu kan idealnya dia harus lentur Bu. Dia harus lentur. Nah, ketika terutama arteri ya, ketika jantung berdenyut cus itu memompa ya cus itu si pembuluh darah juga ikut, dia ikut berdenyut. Makanya coba pegangan di leher sini ya, di pergelangan tangan pegang di nadi, di punggung kaki itu ada nadi yang dia bergerak ya. Sebetulnya di seluruh tubuh kita ini arteri itu dia berdenyut. Nah, kenapa? Karena dia untuk membantu memompa darah, membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dia harus berdenyut. Jadi kayak dioper Bu, ini berdenyut, ntar ya sebelahnya, terus jadi kayak ngoper supaya si darah itu jadi jalan. Jadi si arteri itu perlu berdenyut. Sampai di sini bisa ngikuti ya, bisa bayangin. Bisa Ya. Nah,
Ya. Nah, terjadi aterosklerosis, nah terjadi kekakuan pembuluh darah sehingga eh, elastisitas pembuluh darah berubah, denyutannya berubah. Nah, itu yang membuat pompa jantung menjadi berat karena si arteri tidak bisa membantu kerja dari jantung, harusnya dia berdenyut, si arteri itu dia kaku. Jadi si jantung, aduh kamu kaku lagi ya, aku jadi harus pompa lebih kencang nih, kata si jantung. Berat jantungnya. Akhirnya apa? Terjadilah hypertension. Karena dia harus makan lebih kencang gitu. Nah, bagaimana PR kita? Kita harus mereduksi, kita harus mengurangi kolesterol pada orang ini. Terbukti dia ada hiperkolesterolemia atau dislipidemia. Cara bagaimana paling ampuh? Obat apapun silakan. Semua iklan obat bisa begini, bisa begitu, ya udah ikutin aja sesuai saran dokter ya. Kemudian pola hidupnya diperbaiki, yaitu makan rebus dan rebus. Kemudian Bu, untuk yang hipertensinya kurangi garam, makan rendah garam ya. Kemudian Bu, obat-obatan tetap lanjut, beta 3x2, alfa sehari 1 kali, makanan direbus berbungkus. Ibu lihat dalam 1 bulan akan banyak jauh perkembangannya. Kalau dia baru-baru kena stroke, kita harus cepat-cepat Bu nurunin kolesterolnya, cepat-cepat nurunin tensinya, cepat-cepat dilakukan tindakan yang tepat. Supaya apa? Supaya defek defek pada saraf pusat, kerusakan pada saraf pusat itu tidak bersifat permanen dan masih ada kemungkinan untuk disembuhkan. Jadi meminimalkan gejala sisa ya dok ya? Betul, betul. Ibu, maaf, Ibu orang medis ya? Atau gimana? Saya? Enggak sih dok. Ya maksudnya enggak kerja. Nggak apa-apa. Apa dulunya apa? Ya dulu memang pernah kerja di rumah sakit dok, tapi udah resign. Udah lama resign. Nursing? Dokter? Ya, atau betul dok. Iya. Oh, nursing ya. Nah, saya senang. Jadi, nah Ibu Silvi kan nursing ya. Jadi Ibu kan ada namanya asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan seperti itu, Bu. Benar nggak? Ya kan? Kalau di rumah sakit kan bukan langsung main obat. Iya. Ya kan, benar nggak? Iya. Perbaikan gizi, betul ya. Kemudian klien dilatih untuk bisa mandiri melakukan ini dan itu. Klien seperti itu ya, benar ya? Asuhan keperawatan, askepnya ya, benar ya? Betul dokter. Ya, Ibu Silvi walaupun udah resign seumur hidup, Ibu tetap nurse loh, punya tanggung jawab juga loh. Masih ingat kok dok ilmunya. Iya, jadi harus tetap bilang, oh iya ini apa, saya nursing, saya nurse. Jangan bilang bukan, walaupun udah resign tetap Bu. Suka nggak suka gelar itu nempel terus jadinya, nggak bisa lari. Mereka sembuh ya buat pasiennya Ibu ya. Bu, nanti ditunggu hasil MRI brain-nya, nanti saya diskusikan dengan dokter bedah saraf dan dokter bedah vaskuler. Cara yang terbaik dan cara terupdate untuk menangani pasien ini bagaimana. Nanti saya akan berikan feedback secepatnya ke Ibu. Iya, dokter. Nanti kalau misalkan Ibu berkenan, kita bahas aja di minggu depan untuk kasus ini biar semuanya jadi belajar bareng-bareng. Bener nggak? Besok kan ketemu istrinya lagi saya. Nanti saya, kalau Bapak Ibu semua yang ada di sini berkenan, nanti saya bahas lagi di minggu depan. Hasilnya begini, nanti saya tutupin namanya ya. Nama pasien, usia, nomor rekam medisnya nanti saya tutup semua. Kasih lihat, jadi ini kasus begini, disarankan begini, minum supalbunya begini-begini. Jadi Bapak Ibu seperti dokter jadinya. Nggak apa-apa kan, nyembuhin orang itu kan bagus banget, bermanfaat. Oke. Baik. Ya, Cukup Bu Silvi, masih ada lagi? Cukup Pak, terima kasih cukup ya. Oscar. Oke, terima kasih Bu Silvi.